wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Allah cukupkan rezeki kita masing-masing sesuai dengan yang Allah peruntukkan untuk awak. Allah jamin rezeki kita masing-masing sehingga kita bisa jalani hidup dan kehidupan dengan baik. Bahkan bagi awak orang-orang beriman, kata Imam Asy-Sya'rawi, sempurna rezeki dia Allah kawakan. Nikmat paling dasar itu atau paling rendah nikmat rezeki itu adalah rezeki berupa harta benda. Di atasnya rezeki berupa kesehatan. Di atasnya rezeki berupa anak saleh dan salehah. Dan yang paling tinggi itu adalah ridha Allah. Ridha Allah merupakan rezeki yang sempurna yang dimiliki seorang hamba. Itu rezeki Allah berikan ke manusia kan. Orang sering batasi rezeki itu dengan yang sifatnya materi saja. Tapi di luar itu tidak dianggapnya rezeki kan. Padahal kalau orang punya harta tidak sehat, bisa jadi rezeki berupa harta itu bisa hilang. Makanya sehat, kata Imam Asy-Sya'rawi, itu rezeki di atas dari rezeki berupa harta. Alhamdulillah Allah berikan ke kita sehat walafiat badan awak. Sakuat tanago di awak wa didik anak wa elok-elok. Wa didik baik-baik sehingga anak menjadi anak soleh dan solehah. Dan itulah jaminan bagi orang yang ketika kembali kepada Allah, amalannya tetap mengalir meskipun tak bisa bergerak dan mengalir dalam kehidupan dunia. Amalannya tetap ada meskipun sudah tiada kan. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Bila mati seorang anak Adam, terputus segala amal yang dia kerjakan. Tak bisa ke surau, tak bisa ke lapau, tak bisa bagurau. Karena habis amal semuanya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau mati seorang anak Adam, meninggal seorang anak Adam, putih sado amalnya, kecuali 3 saja tidak putih. Satu di antara 3 itu adalah waladun salihun, anak yang saleh kan. Maka betul yang kata Imam Asy-Sya'rawi itu nikmat yang ketiga kan. Pada level ketiga, Bapak dan Ibu-ibu, itu diagih Allah.
berupa anak yang saleh. Kalau anak yang saleh meninggal awak di masanya nanti, amalan tu mangalian nyo baca Quran mali aja kawak kan. Barakadang nyo pahala tu. Betapa orang tua hari kini di alam barzah merindukan anaknya jadi anak yang saleh dan saleh. Tapi tak semua orang tua hari kini yang menikmati hasil kerjanya karena anaknya di dunia tidak jadi anak yang saleh dan salihah. Maka 1, 2, 3 kalau dipagunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, itulah cara menjemput reda Allah kan. Maka benar kata beliau, itulah rezeki yang sempurna kan. Baik, kaji awak pagi kini surat ke-11 ayat yang ke-6 sampai ke-7 surat Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وما من دابة في الأرض illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada dari satu dabah binatang melata di permukaan bumi ini kecuali 'alallahi rizquha, Allah tanggung rezekinya. Satu badani wa begitu kata Allah. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, dabah itu dari dabba yadubbu dabbah yang makna asalnya adalah bergerak dan merangkak. Di kata asal dabah itu adalah merangkak dan bergerak. Maka kata dabah itu dipergunakan untuk binatang yang berjalannya lambat. Dabah, binatang yang berjalan jauh perutnya kan. Jadi kata Allah, tidak ada binatang yang sampai berjalan jauh paruitnya pun kata Allah kecuali ditanggung di Allah rezekinya. Begitu cak Allah. Dia awak kakiwak kancang jalan. Sama dengan harimau, sama dengan singa, makhluk yang lain. Semuanya Bapak dan Ibu-ibu jalannya kancang. Tapi ketika sampai ke dabah, mobilitasnya tu lambat Bapak dan Ibu-ibu, geraknya tidak cepat kan. Tak ada binatang yang geraknya lambat
yang merangkak, yang berjalan jo parik mau sosoh berjalan, kecuali dijamin di Allah rezekinya. Itu satu Bapak dan Ibu-ibu. Biasanya kata dabah itu digunakan untuk binatang selain manusia. Dan akhirnya binatang kalimat dabah itu tidak saja binatang yang bakal kiampe, tapi juga dipergunakan untuk manusia. Maka kata Allah, tak ada seorang manusia pun, tak ada seekor ayam pun, tak ada seekor cacing pun, kecuali dijamin oleh Allah rezekinya kan. Itu penting wak sadari, wak pahami Bapak dan Ibu-ibu, bahwa ada jaminan dari Allah. Jangankan awak, jangankan kita, binatang yang tak bisa jalan kanjang saja, itu ada jaminan rezekinya. Akhirnya kata dabah dalam ayat itu bermakna merangkak dan bergerak, bergerak dan merangkak. Mana asalnya? Akhirnya Bapak dan Ibu-ibu dipergunakanlah kata dari kata dabah itu. Kalau awak ingin mencari rezeki, maka jemputlah rezeki itu dengan merangkak dan bergerak. Anda boleh orang ketika rezeki itu nyo ingin dapatkan nyo duduk saja kan, tak dapat kan. Olah banyak nyo berzikir, ndak jo dapat do, karena memang bukan itu caranya kan. Bukan begitu caranya kan. Mesti ada usaha untuk menjemput rezeki itu kan. Aku Bapak dan Ibu-ibu, ketika Umar bin Khattab melihat beberapa pemuda yang duduk di hamparan masjid, yang duduk-duduk di luar kayak awak duduk di luar kan. Ditanya dia Umar bin Khattab, ngapain kalian kok? Mengasih kok? Kami menunggu rezeki turun dari langit. Tan atau palacui, kecil liau pai kalian dari siku. Lebih baik pergi ke hutan belantara mencari kayu. Kalian bawa ke pasar, kalian jual, itu jauh lebih baik dari berzikir di masjid menanti datangnya rezeki. Itu satu Bapak dan Ibu-ibu, bahwa ternyata rezeki itu mesti dijemput, karena dabah bermakna bergerak dan merangkak. Maka selama orang berusaha, selama orang mau bergerak menjemput rezeki itu, Bapak dan Ibu-ibu, Allah jamin rezekinya. Itu ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan Allah yang mengetahui tempat berdiam dabah itu, dan Allah yang mengetahui tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata yang berada di Lauhil Mahfuz kan. Di dua hal yang diingatkan Allah situ, satu jaminan rezeki, yang kedua Allah tahu tempat penyimpanan, tempat tinggalnya, tempat diamnya diketahui oleh Allah. Ayat yang ke-7 pada ibu-ibu, dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tak tahu awak masa ayam itu bara lamunya. Tak tahu awak bara lamunya 6 masa tu. Orang kan sering sebut, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kan. Dianggapnya ayam tu hari-hari kan. Padahal ayam itu yaumun, jamaknya ayam itu bisa bermakna masa kan.
Bara lamunyo Allah menciptakan langit dan bumi, anam masuk kan. Abara sama so tu Allah lah nan tahu kan. Kenapa belum ada sehari 24 jam? Karena matahari yang lu diciptakan kan. Yang sehari itu kan siang dan malam. Siang dan malam karena beredarnya bumi mengilari. Akini yang bumi, yang matahari ko yang lun ado kan. Sehingga ayam hari-hari dalam ayat iko tak bisa diterjemahkan dengan sehari sekali 20 sampai jam kan. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Ayat yang ketujuh diingatkan Allah, Allah lah yang menciptakan bumi dan langit 6 masa. Dan singgasana Allah itu ada di atas air, agar Allah menguji siapa saja di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya mereka orang-orang kafir akan berkata, itu hanya sihir yang nyatakan. Itu ungkapan orang-orang kafir kan. Di dua ayatku Bapak dan Ibu-ibu dijelaskan oleh Allah bahwa di ayat yang ke-6 misalkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Satu tema Allah lah yang ciptakan rezeki, Allah lah yang sediakan rezeki untuk masing-masing makhluk. Iku tidak boleh awak ragui Bapak dan Ibu. Bahkan sesudah awak berusaha, yang disuruh dia Allah tu awak bertawakal. Coba lihat burung misalkan, yang mereka tak pernah tahu di mana bisa makan hari ko dan pagi ko. Tapi burung tetap bergerak, tetap pai kian kamari, tetap merangkaknya kian kamari. Karena memang Bapak dan Ibu-ibu, itu perintah agama kan. Maka tidak boleh awak dong meski awak lah tua bana. Ketika awak di rumah bisa bergerak, bau sawo jo awak kan. Ana bisa di awak menyiang laman, barasia laman. Maka Nabi ingatkan kawan, andaikan kamu yakin besok pagi kamu mati, ada ya? Yakin awak besoklah mati kan? Andaikan biji ada di tanganmu, maka tanam jualah biji itu kan. Andaikan awak yakin, awaklah balik ke Allah lah. Bapak dan Ibu-ibu, maka bau saujolah awak bahwa nan awak pegang di tangan awakku iko paguno di makhluk yang akan datang. Atau boleh awak Bapak dan Ibu-ibu angkat tangan saja. Alah awak lah tu ada awak leko. Nunggu-nunggu malaikat maut tiba menyakan. Tak boleh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena makna asal dabah itu mesti bergerak dan merangkakkan. Kalau itu awak lakukan, maka dijamin Allah rezekinya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Andaikan kamu benar-benar bertawakal kepada Allah. Bila tawakal itu sesudah berusaha. Ketika seorang sahabat mau untuk nyolapehkan saya untuknya, ditegur di Nabi, "Bapa nak bakal kabeknya?" Apa dia salah? Allah yang jaga. Kecik Nabi kabek dulu, sudah tu baru bau sawo. Sudah tu baru tawakal. Bau sawo dulu baru sarahkan ke Allah kan. Maka kalimat dalam lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr. Andaikan benar-benar kamu bertawakal kepada Allah,
bau sao dahulu, baru sudah tu sarahkan ke Allah. Kalau begitu kata Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair, Allah agih kalian rasaki seperti Allah magi rasaki ka seekor burung kan. Burung bapak dan ibu paginya keluar dari rumah, perut kosong. Abi kalau sorenya, alah kanyang saja seorang. Itu yang burung kan. Anda pernah lo burung kau stres, itu hebatnya burung. Dilihatnya padi sesungai Pua, kalau disabi orang, bungo ndak berbuah dah kan. Nan burung tetap indah tabang dari pohon ke pohon. Kenapa? Karena nyo yakin bapak dan ibu begitu rasakin. Andaikan benar kamu sudah berusaha dan serahkan kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair, Allah agih kalian rasakin sebagaimana rasakinya seekor burung yang berusaha bergerak dan merangkak ke sana sini menjemput rezeki yang sudah disediakan Allah. Kalau boleh wak katakan bapak dan ibu-ibu, rasaki itu serau manjo tagantuang gini kan. Nyesaran tagantuang. Ati yang enggak dia awak menjapui nyele manjuluatnya kan. Hanya dah amu jatuh surang dah. Ajapui dia awak rasaki itu. Aanan yang memang awak japui itu dia ja Allah kamakkan. Atau kata Allah, ma min damatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha kan. Maka dari itu awak mesti menyadari bahwa Allah itu Ar-Razzaq, yang banyak magi rezeki kan. Dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 dan 57 diingatkan Allah, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Amo ndak ingin kalian magi ambo rezeki, amo ndak ingin kalian magi ambo makan kata Allah. Kecuali innallaha huwar razzaq, Allah maha pemberi rezeki kan. Allah maha pemberi rezeki. Jadi ibu-ibu di rumah perut kosong kan, tiba di surau ayah kan, rezeki. Allah maha pemberi rezeki. Ya kan? Ndak habis-habis ya Pak Haji, habis. Ya kan? Kalau habis ya di WC masih banyak, nah. Ndak habis-habis. Itu rezeki Bapak dan Ibu. Innallaha huwar razzaq. Allah yang sebutkan ampunan maha pagi rezeki ke kalian. Tinggal menjapui menyelesaikan. Amo ndak perlu kalian agi makan. Amo ndak perlu kalian agi rezeki ke Allah. Tapi ambo lah yang bagi. Jadi selama tagantung gini kan. Tagantungan. Tinggal di orang menjapui nyelesaikan. Kini wak bahas yang disebut rezeki itu apa kan? Kena rezeki itu segala yang diberikan oleh Allah serta bermanfaat bagi kehidupan, baik materi maupun yang tidak materi kan. Di rezeki itu asenan dia Allah kawa bermanfaat bagi kehidupan awak. Itu rezeki. Apakah sifatnya materi atau yang non materi, itu rezeki di bidang. Contoh misalkan, banyak orang hari kini tidak bisa bahagia kan. Tidak bisa, tidak pandai bahagia kan. Nangis kan. Gundah sehati ko tarikan. Tak pernah merasakan tenang dan tentram. Adi awak orang beriman itu dapat di awak kan.
Dikala orang sebut rezeki itu sifatnya materi, rugilah juga. Karena rezeki ternyata tidak selalu sifatnya materi. Tapi kadang rezeki itu bersifat non-materi kan. Yang sifatnya tidak benda dah. Maka itu salah lah orang memahami bah kini kau agak payah rezeki kini kan. Karena kadang-kadang rezeki itu lebih besar manfaatnya yang tidak materi ketimbang dari materi kan. Makanya benar kata Asy'arawi tadi, rezeki level kedua itu sehatan. Berapa banyak orang hari kini sehat, tapi piti tidak ada, atau piti sakit, rumah biasa saja, tidak ada punya kendaraan, tapi nya sehat walafiat, itu rezeki jauh lebih besar dari orang punya kekayaan yang banyak, tapi nya sakit-sakit kan. Maka benar kata Allah, innallaha huwar razzaq, Allah lah yang maha pemberi rezeki. Makanya kalau kini papa dan ibu-ibu, awak bisa kumpul-kumpul sama dia kini, awak bisa duduk bersama-sama, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kawan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ambo jamin kata Allah, rezeki kalian ada kan. Kadang pai wak berjalan sobok jo kawan kan. Mau tawak jo inyo, kekeluar wak ala dibayakannya makanan awak. Itu rasaki tu ibu dan bapak. Allah yang mengatur semua itu. Karena tidak bisa bapak dan ibu-ibu orang bisa mengatur rezekinya seorang kan. Makanya kadang-kadang orang biasa-biasa saja kan. Tapi rasaki sifat materi itu dapatkan banyak. Tapi apakah jaminan orang yang pitihnya banyak, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya tentram? Yakin tidak kan? Karena kalau rasaki itu diukur dengan sifat materi, maka tak semua orang berhak bahagia dan tak semua orang dapat rasaki kan. Tapi tanya tu di agama awak ada satu rezeki yang luar biasa, sifatnya non materi, yang tak benda do, dan itu bapak dan ibu-ibu manfaatnya luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Makanya sampai orang Kasarugo bapak dan ibu-ibu masih dipakai kalimat rezeki. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Orang narako meminta ke orang Sarugo, an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah. Keceknya, oi orang nan di Sarugo, agiahlah ambo setegu air yang engkau minum, agiahlah ambo rasaki yang Allah berikan kepada engkau. Di kata-kata rezeki itu, yang pemberian Allah sifatnya materi dan non materi itu indah saja dia di dunia, tapi sampai ke akhirat masih dipakai kalimat rezeki. Au mimma razaqakumullah, atau rasaki yang diagih Allah kepada engkau. Pokoknya hidup wak nikmati ibu-ibu kan. Hidup yang wak jalani kini kita nikmati. Karena Allah berikan ke kita rezeki kan. Wak jalani hidup dengan penuh bahagia. Karena bahagia itu bahagian dari rezeki kan. Wak jalani hidup dengan ketaatan. Karena taat itu merupakan rezeki dalam rangka menjemput anugerah Allah kan. Wak jalani hidup kau dengan penuh kesalehan. Karena itu adalah rezeki tertinggi kata Asy'arawi, yang tidak didapatkan oleh semua orang kan. Maka dari itu jangan pernah kita sedih kalau hilang dia, karena rezeki Allah sangat luas kan. Kalau awak lahir dalam keadaan miskin,
itu bukan kesalahan awak kan. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu karena kebodohan dan kesalahan awak. Mula-mula, kalau awak lahir dalam keadaan miskin, itu bukan karena kesalahan awak. Karena itu faktor keturunan yang orang tua awak barangkali tidak kaya. Apakah kaya sifatnya materi atau non materi? Tapi kalau awak mati dalam keadaan miskin, apakah miskin harta atau miskin iman? Itu karena kesalahan awak. Nah, itu perlu ingat Bapak dan Ibu-ibu, bahwa awak miskin itu bukan karena, kalau awak miskin meninggal dalam keadaan miskin iman misalkan, itu karena kesalahan awak, karena kebodohan awak. Miskin materi awak tidak bisa orang awak salahkan. Itu karena kesalahan kita masing-masing. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, usahalah awak karena Allah yang Maha Pemberi rezeki, yang kini nyata gantung. Rezeki berupa bahagia non materi, japui dia awak kan. Bagaimana bisa bahagia? Rajin beribadah. Bagaimana awak bisa tenang? Bagaimana bisa tentram? Daki Allah, japui itu kan. Bagaimana dalam hidup awak Bapak dan Ibu bisa awak mendapatkan anugerah Allah yang banyak kawak kan? Japui dia karena nyata gantung. Sianan mambiak silahkan. Sianan menjapui silahkan. Sianan menjuluaknya silahkan. Allah hanya memberikan itu dan menyediakan itu, dan japuilah dia awak rezeki itu masing-masing. Ada berapa kali? 5 kali kata Ar-Razzaq dalam Al-Quran. Tapi yang secara khusus bercerita tentang Iko diantaranya adalah ayat Iko surat Ad-Dhariyat ayat 56 dan 57. Di ayat 56-nya dikatakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq. Makanya kalau ingin awak dapat rezeki awak ketika di alam barzakh, kini jemputnya. Apakah orang di alam barzakh? Iya, pemberian Allah kan. Kalau ingin awak ketika berdiri padang mahsyar yang anginnya luar biasa, yang kalaupun keringat sedikit-sedikan yang saja, tidak sampai ke lutut kening awak, apa keringat awak, jemput itu rezeki itu kini kan. Maka salah orang memahami rezeki itu sifatnya materi kan. Karena kalau rezeki itu dibatasi dengan jabatan, maka pejabatlah berhak orang yang kaya. Apakah materi non materi? Tapi ternyata Bapak dan Ibu-ibu, rezeki diberikan Allah ke siapa saja, dan semua orang berhak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, maka dari itu karena Allah yang Maha Pemberi rezeki, maka dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir yang awak baca tadi, wa ma min dabatin fil ardi hiya dabba 'alaiha illa 'alallahi rizquha takfulu bihi fadlan minhu ta'ala. Allah yang menjamin rezeki untuk orang itu. Allah yang menjamin. Takful itu kalau asuransi namanya takaful kan. Ya, takaful asuransi kan. Allah lah yang menjamin rezeki karunia untuk masing-masing hamba kan. Cuma lain namuan tak japuinya tu sini. Makanya ketika awak sudah tua makan seketik, jangan ketianlah kurang rezeki di awak. Tidak sebetulnya. Masa itu kebutuhan awak kan. Kalau lain orang 70 tahun habis je 2 piring baru. Tu perlu diubah itu. Inyonan sakit tu kan. Ya.
Tapi umur awalnya 75 tahun, setengah pilihan sila kanyang kan. Memang segitu cocoknya kan. Ya kan? Masa jangan kecalo lah kurang lah saki awak. Tidak kurang banget. Masa gitu dia Allah untuk awak kan. Beliannya dia nak baju baru, baju nalamo selu nabi. Ya, baju ko kabi abi ibu dan abi. Maka bapak dan ibu-ibu rasaki nan dia gih Allah sesuai dengan yang kita itu dijamin dia Allah rasaki itu. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu sampai tinggawa. Maskanah, Allah tahu sampai tinggawa. Ayat yang Allah sampaikan kawan kepada ibu-ibu fid dunia, Allah tahu sampai tinggawa di dunia nangku. Kenapa begitu dikatakan Allah kawak kepada ibu-ibu? Supaya kita sadar bahwa di masa wak tinggal diketahui di Allah kan. Kama sewak manduk tahu Allah kan. Jangan katakan ketika awak misalkan tersembunyi, jangan bilang orang Allah tak tahu, tahu bapaknya. Dima sampai tinggal awak, dima apa namanya awak kini kuadu itu diketahui oleh Allah dan tidak bisa orang lari dari semua itu. Maka jamaah rahimakumullah, kata para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, ado ampe caro Allah magiarasaki ke awak manusia. Jadi kalau awak baca dalam Al-Quran berbagai ayat, kalau tadi Allah yang magiarasaki ke awak, itu kanan-kanan tuh. Kalau awak kini dalam posisi bos misalkan, jangan awak kecian, aku rasaki dari ambo. Sama nanya rasaki dari Allah melalui awak kan. Karena Allah Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki. Ada beberapa cara Allah mendatangkan rezeki. Karena rezeki tergantung tadi itu. Tinggal menjaputnya lagi kan. Tinggal menjuluaknya lagi. Cara menjuluaknya aku cara-cara yang diajarkan dalam Al-Quran. Pertama ibu dan bapak, jaminan kan wak makhluk kan. Barang dia ya Allah sesuai lah maunya Allah. Ya kan? Ayat yang wak baca tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqah. Yang kedua karena usaha kan. Dirasaki dapat dia awak karena awak rajin berusaha. Kalau yang pertama tadi awak diidui dijamin rezeki. Yang nomor satu kulah nan dipacik di orang tua awak taisuak kan. Sehingga ada yang beranak sampai 8 balik bagaikan. Itu hebatnya orang gaib taisuak. Balik kalau setiap tahun sembarana 8 balik tahunnya baranak luar biasa. Karena orang awak taiswa 10 tahun lah jadi nak darohnya kan. Ete ambo barale umur barale 10 tahun dah balik kan. Sudahnya barale di bawahnya suaminya main kalering kan. Ini dia anak-anak baru kan. Sudahnya baralik kan, bisa mengkaleringnya je suami, main tali je suaminya kan. Je suaminya mengasuh jadi kan. Wajar saja kalau anak orang 8 balik kan. Karena ketiknya lah beranak kan. Ada ikon dan dipacik di orang taisuak kan. Karena dijamin makhluknya, kanonnya makhluk dijamin rezekinya kan. Bagi awak yang pernah merantau atau merasukan rantau atau pernah dulu pergi ke mahkamah, ketemu dia perasaan itu. Bahwa ada jaminan ke awak kalau selama awak makhluk itu ada serasaki.
ketika di Makkah kehilangan jamaah surangan. Hilang jamaah pai sa'i. Sehingga ibu dan bapak ketika melontar ke jamarat, melontar jumrah, ketika melontar itu masih dipaci enek kau. Ketika nyolahano lah selesai itu awak pulang bakelok mereka hanya turun meluru itu kan orang ramai kan alah hilang ini kan barangke jam 7 tiba jam sampai sore rumah kan indah ada apa-apa angiknya luar biasa kan coba bayangkan angiknya Makkah tak tanggung ibu dan bapak ama manggalaga utak wat tersukan lah pakai terompa setabako angin je baru kan. Ala tiba jalan sampai jalan kaki sekian kilo kan. Ala latih atas sandas. Enek kalau alun jauh sebut oleh sandas. Hati wo sedar orang India, tahu orang Mako. Bagi akan kue cik, bagi hanya limau cik. Alah, pada caknya terus kan. Rasa sakit kan. Mana nyo tahu jawab? Kenapa awak dia giahnya? Ia rasa sakit melalui inyo dia Allah kawan. Kadang awak mau tanya kawan di lapau dia lama otak dulunya keluar pada awak. Iba ianya awak. Itu rasa sakit tu. Pijamo itu saya perangai kan tadi udah. Minta dia bayang kawan taruh itu jalan lagi. Ada ulia lama dia tu. Bakai kawan gitu. Tapi ketika awak dibayarkannya Tuhan, itu rezeki awak. Maka itu bapak dan ibu-ibu, satu karena jaminan makhluk, kedua karena bau sawo kan. Jadi dapat di awak bau sawo kan. Yang ketiga karena mensyukuri nikmat Allah kan. Nan kampe karena kesalehan awak. Ikut cara Allah mendatangkan rezeki kawan. Kalau berada dalam posisi 4 koha, maka Allah akan berikan rezeki kawan. Pertama karena makhluk ayat yang awak baca tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi nangku kecuali dijamin di Allah rezekinya. Jadi Allah ajar rezeki kawak kan awak makhluk kan. Aku tidak perlu awak takwi selagi awak jalani duit ado sejalan dia gih Allah kawak. Tak akan mati awak kau bapa dan ibu-ibu sebelum samparno rezeki awak nikmati kan. Maka Allah menjamin awak masing-masing. Culik kadang-kadang dia awak bara kalau awak belajar ke makhluk misalkan, bara indahnya Allah mengatur rezeki kan. Coba bayangkan cicak di dinding kan, rezekinya nyamuk nan tabang kan. Bara itu. Kalau tiba dia awak lah stres awak tu kan. Lah caranya. Kalau tahu lo lah nyamuk inyoka digigitnya mungkin joget-joget saja. Ada. Tapi ternyata dalam ilmunya ibu-ibu ada di cicak tu baun atau suara yang bisa mengundang nyamuk dekat ke inyo kan. Parah aja tu kan. Apa nyanyi-nyanyinya ala putar-putar senyamuk dekatnya kan. Lah digigitnya kan. Kenapa? Rezekinya kan. Bara hebatnya tu ibu dan bapak. Kalau tiba lah di awak mungkin tu kan. Rezeki awak tabang-tabang di langit kan. Awak di bawah sih. Paruik lah keroncongan je taruh kan. Mungkinlah stres awak. Lah banyak orang bunuh diri kalau tidak beriman kan. Tapi cecak tidak pernah stres. Tidak pernah mampihkan badan. Oh nyamuk apa aku nak mampir aja. Pernahkah nyamuk cecak itu mati? Enggak pernah bapak dan kanu kelaparan enggak pernah kan. Allah mengatur semuanya. Ya. Yang kedua Bapak dan Ibu karena usaha, apa yang penting. Dalam surat An-Najm dikatakan Allah, wa an laisa lil insan illa ma sa'a
Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Jadi kalau rajin awak berusaha, hanya dapat dia. Aku ni kerajaan orang kapi kini ko ibu. Dia ndak tahu halal haram iyo kan. Nya antam karomo se kan. Dia Allah dia agiahnya kainyo kan akunya. Walaysa lil insan illa ma sa'a. Anda ada nan dapat di manusia kecuali nan usahakan. Makanya orang kalau lah pensiunnya sakit itu wajar karena usahanya nak kurang kan. Aku kurang kan. Orang kalau lah tua kurang wajar karena memang saanya sudah kurang kan. Di usaha itu hasil berbanding usaha dia wak. Kalau sakit usaha wak sakit lo dapat dia wak tu wajar tu. Maka pami orang awak sering boingekan ada pau, ada kaki kan. Ada usau, ada rezeki kan. Selagi rajin awak berusaha, rajin rezeki kan. Maka banyak secara di orang hendak mampu kan. Kalau dah ke rumahnya di sekolah, kok keropok kuah kayaknya buat kan. Kecawak yang tak galih keropok kuah baralah kalau borinya. Awak dia tak tahu kan. Kan? Ada orang menggalih telur gulung ku. Kecik awak alah iko lah galih bara lah kalaku. Kecik awak nak menggalih. Itu modalnya bisa di entah bara-baranya tu kan. Entah bara ratus kali lipat labunya tu kan. Seraknya putih talu kan. Gulung-gulungnya mi putarnya lagi kan. Lah si bulu cik kan. Nyawa alah galih ku. Tapi rasa kijo itu bisa orang menyekolahkan anak. Ya kan? Cuk kecewa orang galih es jondah lah es digalihnya kan. Hujan luari kan. Alah. Nyawa kan. Tapi situ rezeki dari Allah kan. Kadang-kadang orang menggalih es tengah malam ibu laku jonya kan. Kenapa? Situ rezekinya kan. Baik yang ketiga adalah karena mensyukuri nikmat Allah. Dalam surat Ibrahim dikatakan Allah ayat ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Tuhan kalian mengumumkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya tambah kata Allah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, saya azab nanti kan. Jadi kalau bersyukur ke Allah, ditambahlah azidannakum. Jadi rasaki datang karena bersyukur ke Allah. Karena awak syukuri nikmat Allah yang diagiahkan ke kita. La azidannakum kan. Jadi kalau awak bersyukur terima kasih ke Allah, apakah dengan lisan, apakah dengan hati, atau dengan jawarih anggota tubuh, syukur awak la azidannakum, ditambah di Allah kan. Iko kan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah kau kawak. Dia awak rasaki sehat, rasaki harato, rasaki berupa anak, wak jemput lebih lanjut reda Allah dengan rezeki nan adu itu kan. Ya. Nanti datang suruh-suruh lo awak, baca Quran lo awak, berzikir lo awak, itu dalam rangka menjemput rezeki Allah. Maka orang yang rajin beribadat diyakini mereka dapatkan rezeki non materi, hidupnya tenangkan. Allah orang-orang beriman tentram jiwanya. Sia mereka orang-orang yang banyak ingat Allah, hatinya jadi tentram, tenang hati, itu rezeki namanya itu kan. Dan ikon tak dapat di orang kapia kan. Dia awak dapat dia awak kan. Oh tak banyak na dia awak dapat jongko orang kapia dah biarlah kan. Itu nan cocok untuknya. Dia awak dah itu nan cocok dia awak. Rezeki awak dalam bentuk yang lain. Yang keempat dalam surat At-Talaq dijelaskan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sianan patuh ke Allah kan.
sianan kuat ketakwaannya ke Allah. Sia yang selalu berusaha agar bertakwa kepada Allah, agar Allah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan ke orang tu jalan keluar dari masalahnya. Dan kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia Allah rezeki dari nandaknya duga-duga. Iko papa dan ibu-ibu, cara Allah mendatangkan rezeki ke makhluk. Adi awak rasonyo nan kampe ku bisa awak ngarajuan kan. Atau ada peluangnya. Atau ada kemungkinannya kita ngarajukan. Allah sebagai makhluk Allah berikan kau rezeki. Sebagai orang yang sehat wa berusaha. Yang ketiga, wa syukuri ni kemana Allah. Dapat dia wa aja sebagian ke orang. Kemudian wa salih dalam bagamu. Yakin bapak dan ibu-ibu samparono rezeki awak kan. Bila mana iku wa karajokan dalam hidup wa gue. Jawa cara Allah ndak magiah kau kan. Contoh kan, ibu-ibu ingin pai haji ummu alagai misalkan. Wa samparono kan ikhtiar awak. Bisa secara di Allah mampacape kepergian awak pergi haji, mendaftar awak kanu daftar kinilah 25 tahun daftar tunggu. Mana tahu tiba di awak kawalatlah awak ingin barangke ibu-ibu dan apa-apa. Ada secara di Allah baru bahasa peraturan pemerintah mode dulu. Dulu kan peraturannya ibu, sia yang di daerah tu nan paling tua asal mendaftar 1 tahun 2 tahun inyo badahulukan kan. Sianan bawa mua DT 65 tahun di daerah tu lah mendaftar 1 tahun 2 tahun akan luas peraturan pemerintah. Dahulukan inyo dulu kan. Orang 25 tahun leka paikan. Awak 2 tahun lah barangke. Peraturan itu bisa berubah. Itu rasaki dia Allah kawakan. Maka dari itu seperti wak kembalikan tadi. Karena dia awak rasaki itu asenan dia Allah kawat dan bermanfaat bagi kehidupan. Apakah sifatnya materi atau non materi? Itu rezeki kan. Ya kan? Awak ndak sakit-sakit saya ibu. Oh itu rezeki kan. Mana ketujuh di ibu-ibu? Pitih banyak, sakit-sakit saya atau pitih seketik, siai saya taruhkan. Oh pitih banyak siai saya taruh. Lah tuh lah banyak rezeki wak kalau begitu kan. Tutui ke jiwa leh, Allah samparono ke jiwa. Ya pitih banyak siai mentaruhkan. Mudah-mudahan berakai manfaat jadi mansaleh dia awak amalkan dia awak nampe kau ibu-ibu dalam rangka menjemput rezeki Allah. Dan tentu kalau bau sawa awak dia giah Allah kawak sesuai sawa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.